Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sarman Kitemang. Merdeka. Oke sahabatku Sarman Kitemang, sahabat pencinta desa yang berbahagia. Kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit tentang perjalanan dari rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bapak rancangan ini yang sudah demikian tersebar, demikian ditunggu-tunggu oleh perangkat desa, oleh kepala desa, oleh pemerhati desa, sudah sampai sejauh mana? Sudah sekian bulan, apakah ini berhenti di mana? Oke sahabatku, saya akan menyampaikan risalah rangkuman apa yang saya ketahui berdasarkan teman-teman, berdasarkan informasi dari rapat teman-teman yang berada di Jakarta. Rangkuman hasil penelusuran dari rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini sudah sampai di mana? Oke sahabatku, ikutilah perjalanan Sarman Kitemang merangkum sejauh mana rancangan undang-undang ini berjalan. Baiklah sahabatku, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah beberapa kali mengawal dari rancangan undang-undang ini ke Jakarta, akan saya sampaikan secara tertulis biar teman-teman tidak menanyakan terus kepada kita. Saya sampaikan lewat media YouTube ini agar didengar oleh rekan-rekan. Baiklah, bahwa progres rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan Badan Keahlian DPR RI, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan pada hari Senin kemarin tanggal 28 Agustus tahun 2023 dengan beberapa isu antara lain. Bahwa pertama, kami diterima langsung oleh Badan Keahlian DPR RI dipimpin oleh Bapak Sensi dan diterima oleh para analis keuangan, analis pemerintahan, dan analis hukum serta analis Bappenas. Kami mengawal dari rancangan undang-undang ini bahwa pasca paripurna rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana mulai tanggal 11 Juli 2023 yang lalu, bahwa Badan Keahlian DPR RI sudah menyerahkan naskah revisi Undang-Undang Desa hasil rumusan Panitia Kerja DPR RI kepada Presiden. Dulu kan ramai ya.
pendapat mereka seolah-olah undang-undang ini kayak sudah berlaku, sudah paripurna. Bukan, paripurna di panitia kerja ya DPR RI, sudah diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya Presiden sudah menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektornya. Sebagai bahan informasi bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 posisi saat ini sudah dilakukan atau sedang dilakukan pembahasan di masing-masing kementerian terkait. Ada Menteri Desa, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Bappenas, Menteri PAN untuk menyusun daftar inventarisasi masalah ya oleh versi pemerintah. Untuk selanjutnya DIM ini versi dari pemerintah nantinya akan diserahkan kepada DPR RI sebagai pengusul atas revisi Undang-Undang Desa ini. Jadi rumusan yang sudah disampaikan oleh panitia kerja DPR RI ini kepada pemerintah ini sudah diserahkan kepada masing-masing kementerian ya. Tadi sudah disebutkan untuk di daftar inventarisasi masalahnya, misalkan tentang syarat perangkat desa, misalkan harus SMA sekarang, syarat kepala desa harus SMA sekarang, mungkin bisa dianulir, mungkin bisa dicoret, atau mungkin tetap SMP. Tentang dana desa untuk ditingkatkan, barangkali dari Menteri Keuangan nanti akan membuat rumusan atau membuat daftar inventarisasi masalah. Ini negara belum sanggup untuk nambah dana desa, bisa juga, atau disetujui gitu ya. Jadi inventarisasi masalah, ini ada rumusan tentang jabatan kepala desa 9 tahun ya, mungkin disetujui, mungkin juga tidak. Atau tentang bahwa bagi kepala desa yang sekarang sedang menjabat berhentinya menurut peraturan ini, itu bisa juga menjadi bahan inventarisasi masalah oleh pemerintah. Nanti akan dirumuskan dulu apa-apa saja yang menjadi DIM, daftar inventarisasi masalah. Kemudian saudara, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa secara estafet akan melaksanakan rapat pembahasan rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa dengan lembaga kementerian terkait mulai insya Allah hari Senin kemarin ya, mengingat sesuai dengan aturan bahwa Presiden diberi waktu 60 hari setelah rancangan undang-undang. Jadi kan ada aturan ya, jadi ada aturan bahwa kalau sudah diserahkan entah dari pemerintah ke DPR atau dari DPR ke pemerintah, itu ada waktu tenggang 60 hari agar setelah 60 ini kementerian terkait untuk bisa membahas. Setelah rancangan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang hasil rumusan panitia kerja DPR RI diserahkan kepada Presiden ya, yaitu tanggal 11 Juli tahun 2023. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri sebagai leading sektor meminta kepada menteri terkait agar menyerahkan daftar usulan atau pendapat akhir tanggal 28 Agustus tahun 2023 kemarin. Ya, tanggal hari Senin ya. Kemudian saudara, kemarin hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2023, lembaga kementerian terkait melakukan rapat pembahasan di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Jadi kemarin ya begitu dibahas, hasilnya kita belum dapat rumusannya nanti ya. Jadi apakah daftar inventarisasi itu seperti apa? Apakah akan disetujui keseluruhan atau ditolak keseluruhan, atau ada beberapa pasal yang perlu dibahas ini ya. Karena banyak di situ daftar inventarisasi masalah di DPR di Presiden atau di pemerintahan kan belum, kan bisa juga ya. Jadi daftar inventarisasi masalah dari pemerintah nanti akan dibicarakan dengan DPR. Tanggal 8 September nanti rencana rapat ya antar menteri terkait untuk menentukan daftar inventarisasi masalah guna nanti diserahkan kepada DPR RI sebagai pengusul. Jadi Agustus sekarang tanggal 30, nanti tanggal 8 September mudah-mudahan rapat antar menteri terkait untuk ngumpulin inventarisasi masalah dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian
pendaya gunaan aparatur negara, dari menteri desa, dikumpulkan inventarisasi masalahnya apa saja ya. Setelah itu nanti akan diserahkan ke DPR. Ini mungkin ini dicoret, ini ditambah, atau ini jangan ya, nanti begitu banyak sekali ya. Bukan begitu tapi banyak perkataannya, nanti panjang ya. Langkah selanjutnya adalah kalau sudah diserahkan ke DPR, maka di DPR juga akan menggodok lagi bersama-sama pemerintah. Langkah selanjutnya adalah pengesahan rancangan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang desa oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah. Nah, kapan ini? Wong namanya saja rancangan undang-undang, perlu digodok, perlu dibahas oleh DPR, oleh pemerintah. Dari pemerintah nanti diserahkan kepada DPR lagi ya, daftar inventarisasi masalah, kemudian juga akan dibahas lagi dengan nanti akan diparipurnakan DPR, setuju atau tidak itu disahkan. Sekitar bulan apa? Mudah-mudahan di bulan Oktober atau November ya. Di Oktober November mudah-mudahan kita tunggu ya. Jadi sekali lagi bahwa kita pun menunggu bahwa banyak sekali hal-hal yang memang perlu dibahas, karena tidak segampang kita membalikan telapak tangan, tidak segampang kita mengucap ya. Perlu pemikiran jauh ke depan tentang peningkatan dana desa ya, minta ditingkatkan 2 kali lipat misalkan, atau bahkan ada ketua partai yang akan menjadi 5 miliar misalkan, itu kan perlu dibahas juga ya, akan berapa nantinya. Atau tentang jabatan kepala desa misalkan 9 tahun juga pasti akan merupakan inventarisasi masalah. Atau mungkin persyaratan kepala desa yang tadinya SMP menjadi SMA misalkan, itu banyak nanti akan dibahas. Oke sahabatku, itulah sedikit mengenai informasi yang cukup penting bagi kita, bagi kepala desa, bagi perangkat desa, dan pemerhati desa. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.